Sekhawatir itu Zalina jika tidak terlihat cantik. Padahal, sejak menikahi Zalina hanya wajah itu yang terukir dalam hatinya. Pertama kali diajak menemui Ana, dia bahkan memoles wajahnya lebih dahulu sebelum turun kala Sean tiba di sebuah hotel bintang 5 di ibu kota. Cantik? Nah, tutur Sean lembut meraih bedak yang kini Zalina poles ke wajah cantiknya. Sejak kapan sang istri justru tidak persis kedua adiknya? Apa mungkin sewaktu dia di penjara Lengkara dan Amira yang mengubah diri Zalina menjadi begini? Sean benar-benar tidak habis pikir tentang ini. Mas benar-benar tidak bohong, kan? Tidak, kamu cantik dan sangat-sangat cantik. Bahkan hingga menginjakan kaki di lobi hotel, Zalina masih terus bertanya. Sean menghela napas panjang, selama ini Zalina memang tidak bertanya. Bahkan ketika dipuji saja dia tidak begitu suka, kini Zalina butuh validasi berkali-kali dari sang suami. Tanpa melepaskan genggaman tangan, keduanya berjalan berdampingan menuju ruangan di mana Ana dan Satria menunggu. Sepanjang jalan, kaki Zalina bahkan bergetar dengan jantung yang bahkan berdetak 2 kali lebih cepat. Tenanglah, Zalina. Tolong. Semakin dekat, firasat Zalina semakin buruk saja. Hingga, ketika dia melihat 3 pria yang berjaga di depan pintu, dadanya kian bergemuruh. Aneh, padahal yang akan mereka temui bukan orang ketiga atau semacamnya, tapi entah kenapa hati Zalina benar-benar setakut itu. Mungkin dia memang berlebihan, tapi untuk kali ini Zalina memang tidak bisa mengontrol perasaannya. Hingga, ketika pintu terbuka hati Zalina seolah tersayat kala seorang anak kecil berlari ke arah sang suami dan memanggilnya dengan sebutan Dedi. Hati Sean membatin, anak siapa sebenarnya Satria sampai berani senekat ini. Padahal, terakhir mereka bertemu Satria sudah sepakat memanggilnya Om saja karena memang hati Sean sedikit tidak nyaman. Berbeda dengan Yuda yang biasa-biasa saja, Sean justru sebaliknya. Perhatian Zalina kemudian beralih pada seorang wanita cantik dengan dress selutut dan rambut yang terurai menarik anak kecil itu menjauh dari Sean. Raut kekecewaan bocah itu membuat hati Zalina mendadak tidak tega, padahal sebelumnya dia sendiri yang sedikit tidak terima. Terlebih lagi, kala Ana meminta seseorang membawa putranya keluar. Jeritan Satria yang terus memanggil Dedi memang menggetarkan hatinya. Namun, melihat penampilan Ana dan caranya menyapa Sean, wanita itu sontak meremas ujung hijabnya. Berbagai pertanyaan kembali menguak di pikirannya. Sejak kapan mereka bertemu? Sesering apa? Dan kenapa bisa anak itu benar-benar terlihat dekat bahkan memiliki panggilan spesial untuk Sean dan lain sebagainya. Dia sampai tidak fokus, bahkan ketika Sean mengenalkan dirinya pada Ana. Wanita itu baru tersadar kala Sean menepuk pundaknya pelan. Oh, iya, salam kenal. Istriku baik-baik saja, Ana. Sean mengambil alih dan menjawab pertanyaan Ana yang tadinya menanyakan kabar Zalina, bukan hanya menyapa biasa. Sikap Sean sangat manis, dia bahkan tidak berhenti menggenggam tangan sang istri yang membuat Ana seolah tertampar karena dahulu lancang sekali meminta dinikahi. Ana dahulu memang sempat melihat Zalina, tapi hanya sekilas dan itu juga dalam keadaan hamil dan dipeluk kesedihan. Berbeda dengan kini, sebagai wanita dia bahkan mengakui kesempurnaan Zalina sebagai seorang wanita. Namun, tujuannya bicara pada Sean tetap harus dia utarakan. Setelah Sean benar-benar melindunginya selama proses penangkapan. Bramanto, kini Ana kembali mengutarakan keinginan yang sejak dahulu tidak dapat dia tuntaskan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama, anakku semakin besar dan berhak tahu siapa ayahnya, tolong bantu aku kali ini. Lirik Ana dengan tatapan permohonan, tidak hanya pada Sean tetapi juga Zalina. Apa kau yakin? Sean tampak ragu, seperti yang dia ketahui 2 tahun lalu Ana hanya menginginkan dirinya, bukan ayah biologis Satria. Terlebih lagi, Sean khawatir dengan mentalnya sebagai korban pemerkosaan.
Ya yakin. Jawabanmu saja tidak yakin, Ana. Bagaimana bis? Tolonglah, aku benar-benar gila melihatnya memanggil siapapun dengan sebutan Dedi begitu. Sean menghela napas kasar, sementara Zalina kini menatap sendu Ana yang tengah menyeka air mata begitu kasar. Sean hendak memberikan tisu untuknya, tapi secepat mungkin Zalina yang mengambil alih hingga Sean menarik sudut bibirnya begitu tipis. Dalam keadaan begini sang istri masih tetap terlihat cemburunya, bahkan Sean sudah menundukkan pandangan karena pakaian Ana. Meski hal itu membuat mata Sean tidak nyaman, pria itu tetap fokus pada topik pembicaraan yang mana Ana membutuhkan sosok ayah biologis dari Satria. Setelah tahu siapa ayahnya, apa yang akan kau lakukan, Ana? Apa hanya sekadar ingin tahu saja? Entahlah, yang jelas aku ingin tahu dan Satria tahu siapa ayahnya itu saja. Selama ini aku sudah berusaha sendiri untuk menemui mereka, tapi belum apa-apa papa sudah mengetahui keberadaanku. Jelas Ana yang memang bingung sendiri, terlebih lagi saat ini kemungkinan besar Irham tengah mencarinya. Siapapun mereka, apa kau akan terima? Iya, siapapun bajingan itu aku tidak peduli karena Satria yang membutuhkannya. Sean mengangguk mengerti, mudah saja jika Ana menginginkan hal itu. Yang sulit ialah meminta kesediaan Sean menjadi ayah. Beruntungnya Ana tidak lagi gila. Tanpa basa-basi dan tidak ingin berlama-lama di sini, Sean menyanggupi keinginan Ana dan meminta wanita untuk sedikit lebih sabar. Mas, kasihan anaknya, ucap Zalina ketika mereka berada di dalam lift. Sejak tadi Zalina terfokus pada anak itu. Mas bertanggung jawab atas penderitaannya. Untuk itu, ikhlaskan Mas ingin membantu Satria bertemu ayahnya. Nah, silahkan. Asal jangan Mas yang jadi ayahnya, jawab Zalina konsisten tidak ingin Sean macam-macam. Hahaha iya, Zalina. Jangan iya-iya saja garis bawah, ucapan Zalina terhenti, begitu juga dengan langkahnya. Sean bingung kenapa istrinya mendadak berhenti. Dia menoleh hingga lehernya terasa sakit. Zalina, apa yang kamu lihat? Tidak ada, mungkin salah lihat, jawab Zalina mencoba menepis pikirannya. Benar. Zalina mengangguk pelan, dia berharap jika memang salah lihat. Bukankah memang banyak wanita dengan pakaian yang sama? Terutama anak muda yang baru belajar menutup auratnya perlahan. Terlebih lagi wanita itu juga bersama pria yang sama sekali tidak dia kenali. Selesai menemui Ana, kekhawatiran Zalina justru terganti pada sosok yang tadi dia lihat di hotel. Hatinya begitu yakin bahwa wanita yang bergandengan tangan bersama pria asing itu adalah Ayunda, akan tetapi dia juga tidak bisa memastikan jika kakak iparnya berulah. Zalina, kenapa melamun, sayang? Zalina menghela napas perlahan, terlalu fokus memikirkan Ayunda dia bahkan tidak sadar jika kini Sean telah tiba di sebuah pusat perbelanjaan di ibu kota. Sebelumnya mereka tidak pernah berjanji, jelas saja Zalina bingung kenapa kini mereka justru berada di tempat ini. Kenapa kesini, Mas? Lagi pengen, kita pacaran sebentar. Sean keluar lebih dahulu sebelum kemudian membukakan pintu untuk sang istri. Jawaban asal ceplos Sean membuat wajah wanita itu bersemu merah, terlebih lagi kala sang suami menggenggam jemarinya begitu erat. Ini jam berapa memangnya? Nanti Umi khawatir, Mas. Gampang, tadi Mas sudah izin, jawab Sean santai seraya tersenyum simpul, entah berbohong atau memang benar-benar pamit. Masih ada 1 jam sebelum maghrib, Sean hanya ingin memanfaatkan waktu berdua bersama sang istri. Ini adalah kali pertama mereka benar-benar berdua setelah sekian lama. Jika tanpa Iklima dan Habil, keduanya memang masih terlihat bak pasangan yang menikah beberapa hari lalu. Selain karena cara Sean yang memperlakukan sang istri begitu manis, Zalina yang masih kerap salah tingkah membuat mereka memang terlihat persis pengantin baru.
Sejak menikah istrinya tidak pernah meminta apapun, sewaktu Sean di penjara juga Zalina tidak begitu suka berbelanja sepertinya. Tidak perlu beli banyak-banyak, Mas. Bajuku masih layak dipakai semua. Setelah sebelumnya dia enggan menerima tawaran Sean untuk memilih tas dari brand ternama, kini dia juga menolak ketika Sean menawarkan pakaian wanita untuknya. Padahal, Sean mengajaknya ke tempat ini karena khawatir nanti Abrizam justru menyinggungnya lantaran Zalina tidak pernah mengenakan pakaian baru. Tapi itu sudah lama. Nah, kapan terakhir Mas membelikan kamu baju? Sean bahkan hampir lupa kapan terakhir mereka menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan demi memenuhi kebutuhan sang istri. Itu pun hanya beberapa lembar saja, warna hampir sama dan modelnya juga tidak jauh berbeda. Selagi masih pantas dipakai tidak apa-apa, Mas. Yakin? Bajumu itu-itu saja. Nah, nanti dikira Mas pelit sama istri. Khawatir sekali Sean dianggap lupa berkaca oleh Abrizam. Untuk saat ini, dia bahkan menginginkan Zalina boros tidak masalah. Karena, di antara banyak wanita yang hadir dalam hidupnya hanya Zalina yang seakan tidak suka berada di tempat seperti ini. Mas lupa ya? Di antara perbuatan yang termasuk israf berlebih-lebihan, adalah mengoleksi pakaian tanpa adanya kebutuhan mendesak. Semua yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sejak dahulu sebenarnya Zalina sudah kerap kali menerima ucapan semacam itu. Bahkan, Lengkara dan Amira juga sering kali mengajaknya berbelanja karena pakaian Zalina memang terkesan itu-itu saja. Namun, Zalina selalu menegaskan jika dia tidak menginginkan hal itu karena Sang Pencipta tidak suka dengan seorang hamba yang terlalu berlebihan dalam segala sesuatu. Astagfirullah. Maaf, Nah. Sean menggigit bibirnya, dia hanya terbawa suasana karena memang seingat dia terakhir kali membelikan Zalina baju itu 2 bulan setelah menikah. Jika Sean kembali sadari, masih ada beberapa hal yang belum benar-benar dia tanamkan dalam kehidupannya. Tetapi baju tidur kamu yang kemarin sudah dijahit-jahit. Mas tidak mungkin salah lihat. Ah, yang itu. Mas yang robek 2 tahun lalu. Tapi masih nyaman makanya ku jahit. Ya sudah, Mas ganti bajunya sekarang. Sulit sekali mencari cara agar sang istri menerimanya. Sean menggunakan cara itu agar Zalina tidak menolak. Berhasil memang, Zalina tidak menolak dan mengiring di belakang punggung Sean. Selang beberapa waktu, mata Zalina tertuju pada sesuatu yang sudah sangat lama tidak dia gunakan lagi di hadapan Sean. Entah kenapa saat ini Zalina justru berdegup tak karuan dan berpikir cara untuk membahagiakan suaminya seperti yang kerap Mahdania sarankan. Bukankah membahagiakan suami adalah hal baik? Selama ini Sean memang tidak pernah memintanya aneh-aneh, terlebih lagi kala Zalina mengatakan tidak nyaman dengan pakaian kurang bahan. Tapi, bukankah tidak meminta bukan berarti tidak ingin, pikir Zalina sebelum kemudian membulatkan tekadnya. Sini bajunya, Mas tunggu di depan biar aku saja yang bayar, ucap Zalina meraih pakaian tidur. Pilihan Sean kemudian menegadahkan tangannya. Kenapa begitu? Biar aku saja, Mas tunggu di luar sana. Kasirnya cantik, elak Zalina beralasan hingga membuat Sean menggeleng pelan seraya memberikan debit card yang istrinya minta. Tidak ada hal yang tidak Sean turuti jika Zalina yang meminta, kecuali diminta menikah. Pria itu benar-benar menuruti kemauan sang istri untuk menunggu saja di luar. Dari kejauhan Sean memandangi sang istri, bahkan hanya dengan menatapnya saja denyut jantung Sean terasa berbeda. Sekalipun tengah berusaha membahagiakan istri, Sean tidak melupakan Ana yang meminta bantuan untuk mencari kejelasan terkait asal-usul putranya. Dia menghubungi Yuda untuk menemui ketiga tersangka utama yang Sean yakini sebagai ayah biologis dari Satria besok pagi. Semoga saja bukan Bang John. Tapi andai Rick garis bawah tidak,
Pria itu tidak dapat diandalkan. Semoga Axel saja. Kenapa aku memikirkan soal ini? Tujuanku tadi kemana sebenarnya? Diminta menunggu, Sean justru berlalu meninggalkan tempat itu. Hingga Zalina yang baru saja selesai mengira jika sang suami justru menunggu di parkiran. Cek, dibilangin tunggu sini. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Omel Zalina yang ternyata bisa sebal juga pada akhirnya. Dalam hubungan suami istri memang tidak terlepas dari sebuah kesalahpahaman. Sebelumnya Zalina sempat mengira jika sang suami menunggu di luar, nyatanya sama sekali tidak. Zalina khawatir jika Sean terlalu lama menunggu, yang terjadi justru sebaliknya. Hampir 10 menit wanita itu berdiam diri menunggu, Sean baru menampakkan batang hidungnya seraya mengulas senyum teduh dengan harapan bisa menenangkan istrinya. Zalina menghela napas kasar, sebenarnya bisa saja dia kembali ke dalam. Namun, khawatir jika mereka justru semakin panjang urusannya, wanita itu lebih memilih untuk menunggu. Kendati demikian, wajah Zalina tetap terlihat kusut saat ini. Sean yang mengerti jika sang istri sedikit kesal padanya, tanpa banyak bicara mengambil alih barang belanjaan yang Zalina pegang. Padahal, cukup dibuka saja mobilnya maka Zalina bisa melemparkan benda-benda itu tanpa bantuan Sean. Sayang lama nunggunya. Masih saja bertanya, tanpa dijelaskan raut wajah Zalina sudah sangat-sangat bisa dipahami jika Sean memang lama. Namun, tanpa diduga sekalipun wajahnya terlihat kusut di awal, secepat mungkin Zalina mengulas senyum meski harus menghela napas perlahan lebih dahulu. Mas tadi kemana? Aku bilang tunggu kenapa ditinggal? Tanya sang istri tetap berusaha lembut meski tampak jelas dia menahan amarah. Tadi ke toilet sebentar, kebelet, nah. Jika ingin memperkeruh masalah, maka tentu saja Zalina akan menggunakan hal ini. Namun, dia bukan tipe wanita menyebalkan seperti mantan kekasih Sean kebanyakan. Tanpa banyak tanya, Zalina menerima saja alasan Sean walau sebenarnya mungkin pria itu ke toilet. Setelah ini apa ada yang kamu inginkan? Tidak ada, jawab Zalina lembut karena sepertinya memang sudah sedikit lelah. Serius tidak ada. Banyak makanan di sini, nah. Kamu tidak mau ngemil atau apa begitu? Tidak, Mas, beli saja buat Abi sama Umi nanti di dekat rumah. Baiklah, selain tidak banyak ulah Zalina memang tidak banyak mau. Berbeda dengan kedua adiknya yang pantang mendapat tawaran mungkin satu minimarket dia beli demi bisa menguras dompet Sean. Tidak salah jika Sean mengatakan bahwa istrinya berbeda, nyata memang berbeda dan membahagiakannya cukup sederhana. Tidak perlu berkorban banyak hal, yang Sean harus utamakan adalah berada di sisi Zalina, itu saja. Sejujurnya Sean ingin lebih lama, tapi karena waktu memaksa mereka untuk pulang segera. Zalina yang tampak lelah menguap berkali-kali dan hal itu membuat Sean menggeleng pelan. Hanya keliling sebentar, itu juga mencari keperluan pribadinya. Zalina sudah lelah. Sean memandangi sang istri dari ekor matanya, beberapa saat lagi mereka akan melewati rumah utama yang sudah menanti untuk pulang. Jika dahulu Zalina akan menitikkan air mata, kini dia tersenyum hangat kala rumah itu berada di depan mata. Kamu bahagia? Tentu saja, kita akan pulang sebentar lagi mana mungkin aku tidak bahagia, Mas, jawab Zalina menoleh ke arah Sean. Sudah begitu lama dia menanti saat ini, pulang ke rumah utama bersama Sean di antara mereka. Wanita itu memperbaiki posisi duduknya dan menggeliat sesaat, tanpa dia sadari jika sejak tadi tatapan Sean selalu tertuju ke arahnya. Mas, kamu tidak mau menemui mereka hari ini? Tanya Zalina kala melintasi jalanan tepat di mana bengkel milik Sean berada. Lain kali saja, sudah hampir maghrib. Terkhusus untuk mereka Sean tidak terlalu buru-buru, terlebih lagi ketika pertama kali dia ke Bandung Sean sudah sempat memastikan keadaan bengkelnya.
Sean masih memiliki Abbas sebagai orang kepercayaan selama dia di penjara, begitu juga dengan 4 karyawan lainnya. Semua masih bertahan, meski sempat pasang surut bahkan tidak ada pelanggan sama sekali pasca Sean ditangkap mereka memilih setia. Padahal, menurut pengakuan Abbas sewaktu mengunjunginya di penjara bengkel sepi bukan hanya sehari atau 2 hari, tapi hampir 4 bulan. Kendati demikian, Sean tetap memberikan mereka gaji utuh meski pemasukan minim. Jangan ditanya dari mana uangnya, sudah tentu dari harta sebelum dia menikah yang memang tidak akan habis sekalipun Sean tidak bekerja. Selang beberapa lama, mereka hampir tiba di kediaman Kiai Husain. Masih beberapa meter lagi Sean mulai mengurangi kecepatan kala melihat kakak iparnya tampak cekcok di depan sana. Seketika, Sean dan Zalina saling menatap sebelum kemudian Sean terbahak. "Ih mas, kenapa ketawa?" sentak Zalina yang benar-benar terkejut melihat kelakuan sang suami. Sama sekali tidak dia duga jika Sean akan menganggap hal itu lucu. "Kukira kamu mau ketawa juga, tidak ternyata." "Ketawa apanya? Mereka bertengkar loh, mas," tutur Zalina menggeleng pelan. "Tetapi kan memang lucu, nah lihat pasangan sok romantis itu bertengkar. Bukankah harus kit? Mas." Iya maaf, tidak lagi mas begitu," jawab Sean mencebikkan bibir lantaran merasa sedikit kecewa sang istri tidak sepakat untuk menertawakan Abrizam sore ini.